Ya, tadi kita baru saja mengikuti pembukaan secara resmi atau opening session dari 42nd ASEAN Summit atau KTT ke-42 ASEAN. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, saat kita sekarang sedang juga mendengarkan pernyataan dari Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak. Menarik untuk kita lihat, Mbak Dina, setelah pembukaan atau pidato pembukaan resmi oleh Presiden Joko Widodo, kesempatan berikut langsung diberikan kepada Timor Leste. Apakah ini artinya kemudian benar Timor Leste segera menjadi anggota ke-11, menjadi anggota penuh dari ASEAN, atau seperti apa kalau Anda lihat, Mbak Dina? Sorry, lupa di-unmute. Ya, silakan. Ya, saya melihat keseriusan Indonesia dalam hal menjadikan Timor Leste anggota ke-11 di tahun ini itu sungguh-sungguh. Jadi hanya masalah prosedural saja yang mesti dipercepat mungkin di tahun ini. Dan kelihatannya itu yang terus didorong oleh Indonesia, makanya langsung diberi kesempatan pertama ke PM Timor Leste. Ya, sebetulnya kalau bicara dampak dari masuknya Timor Leste kepada ASEAN, itu sebetulnya lebih menguntungkan negara ke-11 ini, Mbak Dina, atau memang ASEAN akan mendapatkan keuntungan lagi atau kekuatan baru dari bergabungnya Timor Leste? Yang paling diuntungkan pertama sebenarnya Indonesia, karena saya melihatnya Timor Leste itu negara demokratis, negara yang jelas di dalamnya ada kekayaan masyarakat sipil, kemudian juga partai politiknya dinamis dan tidak ada tanda-tanda mengarah ke sistem yang otoriter. Mereka juga perkembangan media massanya baik. Jadi sebagai satu perkumpulan, ASEAN ini saat ini yang demokratis itu baru jadinya tinggal Indonesia gitu. Yang lain bergerak semakin otoriter. Dan kalau kita lihat dari piagam ASEAN, juga dari visi ASEAN yang 2025 saja kita lihat. Sebenarnya tumpuannya di situ adalah prinsip-prinsip fundamental soal kebebasan, justice ya, keadilan, juga hak asasi manusia dan demokrasi. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi di ASEAN itu. Anda bisa bayangkan jika negara-negara yang lain tidak mendalami prinsip itu, tidak mempraktekkan itu di dalam negeri, tentu sulit kan mengangkat ini menjadi lebih real gitu di dalam kondisi sehari-hari. Apalagi memang tujuannya Indonesia waktu itu mendorong agenda suasana komunitas yang lebih demokratis, lebih menerima masyarakat sipil itu kan supaya menular ya demokrasi ini di ASEAN. Kenyataannya dinamika di negara masing-masing maupun di tingkat geopolitik justru mengarah ke semuanya itu bergerak makin otoriter. Jadi dengan masuknya Timor Leste, kita punya kawan, kita punya mitra baru. Dan tadi perhatikan yang disambut pertama juga Malaysia ya oleh Pak Presiden ya. Jadi Malaysia di situ juga punya sesuatu yang menjanjikan dari segi demokrasi karena mereka cukup vibrant dan kita kenal selalu mendukung agenda-agenda Indonesia di ASEAN. Filipina dalam hal ini kelihatannya entah mengapa nggak terlalu disebut ya, padahal biasanya Filipina itu cukup banyak mendukung. Salah satu faktornya saya duga karena memang secara geopolitik mereka menunjukkan posisi yang kelihatannya makin miring ke kubu barat ya dengan perkembangan Indo-Pasifik yang ada, betul. Itu Mbak jadi Dina, ini satu sinyal. Mbak Dina, bicara soal demokrasi, ini kan kita maksudnya ASEAN punya masalah serius di Myanmar. Tapi ketika kita juga sama-sama tahu bahwa ASEAN menganut prinsip tidak bisa mengintervensi urusan dalam negeri negara anggota, akhirnya menjadi serba ragu ketika ada seruan keras dari ASEAN, Indonesia sebagai ketua untuk menghentikan kekerasan di Myanmar, tetapi ketika itu diabaikan oleh junta militer di Myanmar, kelihatannya menjadi tanda tanya juga, apakah ASEAN benar-benar matters? Kalau Anda lihat sebetulnya Mbak Dina dari KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ini, bisa tidak nanti ada keputusan yang signifikan yang bisa menghentikan kekerasan di Myanmar tanpa itu diartikan sebagai
campur tangan kepada kedaulatan anggota ASEAN, Mbak Dina? ASEAN itu awal mulanya dan akar kekuatannya sebenarnya adalah dialog-dialog informal Hmm, antar menteri luar negeri, kemudian ditingkatkan menjadi antar kepala negara. ya, Maksudnya ditingkatkan waktu itu di tahun 80 90-an itu adalah untuk memastikan kita makin hmm, bicara hal-hal yang strategis gitu kan. Jadi nggak ya, hanya di urusan yang sifatnya luar negeri saja, tapi bisa masuk ke isu ekonomi, ke masalah hmm, pembangunan yang lain lah, termasuk isu-isu sosial budaya gitu. hmm, Perlu kepala negara di situ terlibat. Jadi kuncinya itu sebenarnya hubungan informal, komunikasi dari hati ke hati itu harus dibangun. Jadi hmm, kalau pertanyaannya apakah dalam KTT ini akan ada kemajuan, pertanyaan saya seberapa banyak diagendakan pertemuan informal antar kepala negara dan antar menteri luar negeri dalam KTT hmm. ini? Oke, Itu yang harus kita cermati. Karena kalau pertemuannya formal di atas seperti ruangan tadi, duduk rapi semua itu nggak akan ada ya, sesuatu yang signifikan. Karena masing-masing pasti menjaga eh, marwah negaranya ya gitu. ya, Padahal sebenarnya bisa. ASEAN itu bisa, sudah ada banyak presiden sebelumnya. hmm, Pendekatan intervensi itu tanda kutip itu dilakukan dengan cara tadi membujuk, persuasi, hmm, bicara secara informal, dicari ya. masalahnya di mana, kenapa tidak setuju, sampai akhirnya terjadi kesepakatan. Hmm. Sebagai negara yang secara de facto paling besar ya di ASEAN, apakah Hmm. Indonesia perlu menjadi negara jangkar begitu, Mbak Dina, atau perlu menginisiasi pembentukan apa parlemen ASEAN seperti di Uni Eropa, atau kemudian lebih ideal lagi membentuk masyarakat ekonomi ASEAN misalnya yang lebih signifikan satu mata uang seperti euro yang sekarang sudah dipakai di Uni Eropa, atau memang Indonesia bisa memimpin ASEAN tanpa perlu membentuk satu apa forum bersama seperti itu, Mbak Dina? Pertama, pertanyaan Anda, Indonesia perlu jadi negara jangkar. Indonesia itu harapannya memang negara jangkar buat Hmm, ASEAN, karena hmm, bukan hanya yang terbesar, tapi tadi dari segi nilai-nilai kita masuk ke negara Barat, kita diterima ke negara yang punya kemajuan ekonomi tapi tidak demokratis pun kita diterima gitu. Jadi kita ini ya, punya potensi resources juga yang besar, SDM besar. Jadi sebenarnya mudah diterima di mana-mana. Jadi kalau negara-negara yang lain bisa hmm, kita gandeng bersama, kita arahkan ke tempat-tempat yang lebih strategis secara geopolitik ya, ya, itu ya, jelas jauh lebih menguntungkan, bukan cuma buat negara lain, tapi utamanya buat Indonesia. Apakah perlu kita kemudian mengarah pada pembentukan union ya, seperti di Uni ya, Eropa itu? ya, Saya kira tidak akan pernah bisa itu terjadi di ASEAN. Kalaupun mau dibentuk itu nggak akan pernah efektif. hmm, Karena dari segi sistem keuangan saja, sistem ya, hukum, itu kita terlalu beragam dan memang tidak bisa dipaksakan juga hal-hal yang seperti itu. Apalagi tadi sistem politiknya juga eh, yang basisnya itu demokrasi, memegang nilai-nilai itu cuman sedikit gitu. Dan hmm, itu hmm, dinamis sekali sifatnya. Jadi sebenarnya yang bisa diperbaiki, sekarang ada kesempatan memperbaiki visi ASEAN 2025 menjadi 2045. hmm, Jadi dalam pembentukan yang baru ini sedang ada high level task force, jadi ada satgas gitu untuk pembentukan ya, visi yang baru. Kalau diperhatikan visi yang lama di 2025 itu kan arahnya lebih menciptakan aneka framework kerjasama ya, kerangka hmm, kerjasama di tiga pilar. Eh, tapi pesannya jelas di situ bahwa sebenarnya ASEAN itu harus tercapai tiga-tiganya. Jadi bukan salah satu pilar lebih maju dari yang lain tertinggal. Dan Anda perhatikan di pilar yang ketiga, pilar sosial budaya, disitulah sebenarnya esensi dari piagam ASEAN, ASEAN baik, People. ASEAN baik, People semua di pilar itu. Nah, jadi kalau hmm, Indonesia mau ASEAN lebih punya gigi, hmm, saran saya atau usul kami dari masyarakat sipil ini sudah ada pertemuan waktu itu baik, di Sinergi Policies juga. Nah, itu arahnya adalah kita membentuk ASEAN Social. Jadi oke, memang harus ada indikator capaian dari pilar-pilar sosial budaya dan itu didorong oleh pilar politik baik. keamanan maupun ekonomi.
Baik, kita tentunya berharap apa yang Anda sampaikan ini benar-benar bisa dimainkan oleh Indonesia. Untuk saat ini, terima kasih pengamat hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak Dina. Inclusiva e baseada em regras. Timor-Leste apoia a centralidade e a unidade da ASEAN na arquitetura regional em evolução e está ainda mais empenhada na abordagem da ASEAN de defender o